selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetaplah beriman, maka segala sesuatu yang baik akan terjadi atas hidupmu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Hari ini adalah akhir tahun di tahun 2020, dan di hari yang terakhir ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, berpikir dengan iman. Tanpa kita sadari, hari ini kita sudah memasuki hari terakhir di tahun 2020. 365 hari kita sudah melewatinya. Tentu ada banyak pengalaman hidup yang kita lewati di tahun 2020 ini. Ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, ketakutan, tapi juga ada banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kita. Sehingga sampai hari ini juga Tuhan izinkan kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Dan ini menjadi satu bukti iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tetap beserta dengan kita. Di akhir tahun ini, di akhir bulan ini, dan di akhir hari ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan bagi kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melewati hari demi hari. Tanpa Tuhan dan tanpa iman, kita juga tidak berani melangkah. Kita akan belajar dari iman Abraham, bagaimana Abraham terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tuhan memanggil Abraham dari sanak saudaranya, dari keluarga besarnya, dari kampung halamannya di Ur Kasdim, supaya Abraham dan Sarah harus keluar dari keluarga besar mereka, dari daerah mereka ke suatu tempat yang akan mereka tujui. Dan yang anehnya lagi, Tuhan memanggil Abraham, tapi Tuhan tidak memberitahukan kemana Abraham harus pergi dan daerah mana yang dia harus tujui. Tujuannya kemana? Tuhan tidak beritahukan kepada Abraham. Dan yang luar biasa lagi, Abraham tetap taat kepada Allah. Meskipun Allah tidak memberitahukan dia harus pergi ke daerah mana, ke kota mana, ke negara mana, tapi Abraham tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini diperhitungkan sebagai iman. Inilah yang namanya iman. Tidak tahu ke depannya mau bagaimana, mau di tempat di mana, di daerah mana mau tinggal, dan kota mana yang harus dia tuju. Abraham tetap taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bukan hanya sekali Abraham tetap taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta Ishak, anak satu-satunya yang lahir di masa tuanya, Tuhan minta Abraham supaya mempersembahkan Ishak di gunung, di salah satu gunung. Lalu mereka membawa Ishak. Abraham percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan minta dia berikan. Padahal itu adalah anak satu-satunya. Tapi karena ketaatan dan imannya kepada Tuhan, tidak menggoyahkan apapun dalam hidupnya.
Abraham tetap percaya, Abraham tetap beriman dan menjadikan Tuhan Allah satu-satunya Allah dalam hidupnya. Itulah mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Karena setiap peristiwa dalam hidupnya, dia hanya mengandalkan iman. Setiap lika-liku hidup yang dia hadapi, dia hanya mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan. Demikianlah hendaknya hidup kita. Hari ini menjadi akhir di tahun 2020. Kita percaya semua sudah kita lewati. Dan bagaimana kita ke depan? Kita juga percaya dengan iman kita berani melangkah bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, sumber perlindungan. Kita yakin dan percaya seperti Abraham yang terus taat, Tuhan juga melindunginya. Akhirnya Abraham, keturunannya seperti pasir di tepi pantai dan bintang di langit yang tidak terhitung. Tuhan genapi janjinya. Begitu juga hidup kita. Mari tetap beriman dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya dari dasar hati kita. Pikiran kita harus memiliki pikiran yang terus beriman kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Di tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap akan bekerja. Kita syukuri kita bisa melewati tahun 2020. Dan mari kita song-song tahun yang baru, harapan yang baru. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau menyertai langkah hidup kami. 1 tahun ini, tahun 2020, kami bisa melewatinya. Bahkan kami bisa melewati wabah corona selama 9 bulan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan memimpin kami. Kami mau taat dan tetap beriman kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.